Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan kita membahas tentang penelitian agama dan penelitian keagamaan, ya. Dua istilah yang berbeda. Penelitian agama itu menyangkut sumber agama, skriptural atau wahyu. Sehingga kalau kita mengatakan penelitian agama, itu artinya kita akan meneliti sumber-sumber keagamaan. Yaitu sumber-sumber berupa kitab suci. Dalam Islam, ya kita akan meneliti atau mengkaji bagaimana Quran. Dan bagaimana juga dengan hadis-hadis Nabi, ya, sebagai sumber yang kedua setelah Al-Quran. Tetapi yang perlu kita tegaskan ketika kita meneliti agama, dalam hal ini sumber agama, dan dalam hal ini adalah sumber agama Islam, Quran dan hadis, maka yang kita maksudkan adalah kita akan meneliti kandungannya, bukan dalam dataran meneliti kebenaran. Karena Quran itu sebagai sebuah kitab suci secara apologetik memang harus diakui sebagai sumber kebenaran yang paling tinggi dan kebenaran tunggal. Karena diyakini sebagai bersumber dari Allah dan tidak sedikit pun ada campur tangan manusia di situ. Maka demikian pula dengan hadis Nabi, kita tidak membicarakan bagaimana kemudian hadis itu dalam konteks mencari kesalahan atau kebenaran, tapi pada dataran bagaimana kita bisa menggali hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua, dari sisi kekuatan riwayat dan kekuatan matan yang dikandung dari hadis itu. Jadi tidak lagi pada pretensi untuk menguji kebenaran, ya. Karena itu nanti masuk ke kawasan yang lain. Nah, ini yang dimaksud dengan bagian awal adalah kita akan mencoba meneliti tentang penelitian agama. Jadi agama sebagai sistem akidah dan keyakinan. Ketika kita teliti, maka yang dimaksud tentunya adalah sumber agama, yaitu wahyu atau sesuatu yang bersifat skriptural. Maka nanti ketika kita akan meneliti agama atau sumber agama, dalam hal ini adalah agama Islam, Quran dan hadis, ya maka tentunya nanti akan berhadapan dengan banyak pendekatan, ya. Pendekatan apa yang akan kita gunakan ketika kita mencoba untuk menggali lebih jauh tentang kebenaran kitab suci dan kebenaran sabda Rasulullah. Nah, dalam hal ini mungkin kita akan kembali melihat bagaimana metode-metode sebelumnya yang mungkin sudah pernah kita utarakan, ya, kita pelajari bersama terkait dengan metode studi Al-Quran dan metode studi hadis. Tapi ini menjadi satu upaya untuk lebih memperdalam agar kemudian agama itu bisa didekati dengan pendekatan skriptural atau kewahyuannya. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan ada yang disebut dengan penelitian keagamaan. Maka yang diteliti bukan lagi sumber agama sebagai kitab suci, ya, dalam arti kitab suci yang akan diteliti. Tapi yang diteliti adalah gejala-gejala keagamaan yang muncul dari pemahaman kepada kitab suci. Nah, yang dimaksud dengan penelitian keagamaan di sini nanti meliputi satu, boleh jadi kita akan meneliti bagaimana pemikiran keagamaan
yang terbit dari tokoh-tokoh agamawan yang memahami kitab suci. Jadi bukan lagi kita tertuju kepada kitab sucinya langsung, tapi sudah beranjak kepada pemikiran orang, pemikiran tokoh, pemikiran agamawan sebagai ekspresi dia memahami kitab sucinya. Maka di bagian awal adalah bagaimana kita meneliti gejala berupa pemikiran keagamaan dari tokoh agamawan. Oleh karena itu nanti ada beberapa bagian di mana kita harus berkenalan banyak ya dengan para tokoh untuk melihat pendekatan dan metode apa yang digunakan ketika memahami Islam. Baik itu tokoh-tokoh yang mungkin pada sejarah klasik atau pada masa-masa modern dan bahkan tokoh-tokoh yang sudah masuk ke neo-modern. Kemudian yang kedua adalah penelitian keagamaan itu meliputi penelitian tentang simbol-simbol keagamaan. Dalam hal ini simbol agama itu boleh jadi berupa tempat ibadah suatu agama seperti masjid, mushola langgar, atau nanti agama lain, gereja, pura, candi, dan sebagainya. Penelitian keagamaan itu boleh jadi merupakan penelitian terhadap dan tentang simbol-simbol agama. Seperti yang pertama adalah tempat ibadah. Atau simbol-simbol agama dalam arti atribut keagamaan. Jadi kita bisa meneliti gejala keagamaan sebagai sebuah atribut. Ketika kita berbicara tentang jilbab misalkan, yang sekarang sudah diangkat kembali ya di beberapa kebijakan dan kemudian imbasnya kepada anak-anak kita di sekolah. Ini merupakan atribut keagamaan. Maka kalau kita meneliti atau mengkaji jilbab misalkan, itu merupakan bagian dari penelitian keagamaan untuk persoalan atribut keagamaan. Atau ya peci atau jubah, pakaian apapun, aksesoris apapun yang digunakan, tasbih, atau alat-alat peribadatan yang biasa digunakan. Bapak Ibu sekalian mungkin pernah melihat atau mendengar orang meneliti tentang masjid sebagai suatu peninggalan dengan kaligrafi misalkan yang tertera di situ, atau dengan relief yang ada di situ, atau beberapa simbol keagamaan di masjid seperti mimbar atau beduk, yang semuanya merupakan atribut keagamaan yang menyertai peribadatan seseorang. Semua hal ini bisa dijadikan sebagai objek penelitian keagamaan, sebagai sebuah gejala keagamaan dari sisi atribut keagamaannya. Kemudian yang ketiga adalah persoalan pengamalan agama atau ritualitas keagamaan. Jadi kalau kita meneliti tentang ritualitas, itu masuk ke dalam penelitian keagamaan. Dalam ritualitas Islam ya dari tata cara peribadatan sholat, kemudian puasa, zakat, haji, dan sebagainya, ibadah-ibadah lain itu merupakan ritualitas keagamaan. Atau seperti tradisi di kampung, selamatan, kenduri, atau tepung tawar, naik ayun, itu semua merupakan bagian daripada ekspresi daripada ritualitas keagamaan. Nah, ini bisa dijadikan sebagai objek penelitian dalam kategori penelitian keagamaan dari sisi ritualitas, pembacaan manakib, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah penelitian keagamaan itu lembaga agama yang dijadikan sebagai objek penelitian.
Jadi kita bisa meneliti lembaga agama seperti majelis taklim, tempat di mana berkumpulnya orang-orang melakukan ritualitas, atau lembaga-lembaga pengajian Quran, TPA, TPQ, atau bahkan lembaga-lembaga keagamaan seperti organisasi keagamaan, NU, Muhammadiyah, dan lain-lain. Itu merupakan objek kajian daripada penelitian keagamaan dalam hal lembaga agama. Nah, sampai di sini kita memilah antara apa yang disebut dengan penelitian agama dan penelitian keagamaan. Jadi meneliti agama itu terkait dengan sumber agama, jadi kajian skriptural. Sementara penelitian keagamaan itu meneliti gejala keagamaan yang lahir dalam bentuk peribadatan, dalam bentuk pemikiran, dalam bentuk atribut keagamaan, dalam bentuk ritualitas keagamaan, dan dalam bentuk lembaga keagamaan. Saya kira ini di bagian awal yang harus kita pahami ketika kita masuk ke penelitian agama dan penelitian keagamaan. Kemudian kita melihat dari sisi yang lain bahwa agama itu memiliki dimensi, dimensi normatif dan dimensi historis. Dimensi normatif itu lebih kepada ajaran dasar yang dikandung oleh suatu agama, dalam hal ini ialah agama Islam. Ajaran-ajaran dasar itu ditemukan dalam kitab suci, Quran dan hadis. Dan ajaran-ajaran dasar ini bersifat universal. Kita ambil contoh ajaran dasar seperti perintah sholat, puasa, zakat, haji, rukun Islam itu universal. Dimanapun orang akan punya kewajiban yang sama. Bahwa sholat, sholat wajib. Kemudian dikerjakan 5 kali sehari semalam, dikerjakan sebanyak 5 kali sehari semalam. Ini merupakan ajaran dasar. Tapi yang kedua, kita harus mengenal bahwa dalam ajaran dasar itu kemudian dilihat pula ada sisi lain yang disebut dengan ajaran bukan dasar yang masuk ke ranah Islam historis. Nah, ini yang refleksi daripada telaah atau penelitian agama dan penelitian keagamaan. Jadi kalau kita meneliti agama, itu lebih kepada meneliti normativitas ajaran yang bersifat universal. Tapi ketika kita kemudian masuk ke penelitian keagamaan sebagai gejala-gejala yang lahir dari pemahaman kita dan bentuk ritualitas keagamaan kita, itu melahirkan kepada nilai historis dari sisi kesejarahan, realisasi daripada paham atau pemahaman yang sifat normatif keagamaan. Nah, oleh karena itu kalau kita menyangkut Islam historis, Islam kesejarahan, maka kemudian kita akan menemukan banyak variasi yang satu sama lain kemudian mengalami perbedaan. Maka ada hal-hal di mana Islam itu bersifat lokal temporal. Dalam kacamata ini maka kita akan bisa melihat kenapa ada istilah Islam Nusantara, kenapa ada istilah Islam Arab, Islam non-Arab. Maka kalau kita melihat dalam perspektif bahwa ada Islam dalam kacamata historis, itu sesungguhnya ingin menggambarkan betapa Islam itu dipahami secara historis sebagai sebuah gejala keagamaan sesuai dengan lokal temporal masing-masing. Nah, ketika ini bisa kita pahami, maka kita akan membangun satu pemahaman dan paradigma bahwa Islam itu begitu heterogen. Bukan pada dataran normativitas ajaran, karena itu sudah baku dan universal, tapi pada dataran historis kesejarahan sesuai dengan pemahaman dan kearifan lokal masing-masing. Nah, oleh karena itu kita akan
tergiring untuk memahami bahwa ternyata Islam itu bisa kita dekati. Apakah dari sisi normativitas ajaran, maka melahirkan penelitian agama, atau yang kedua kita bisa mendekati dengan pendekatan historis kesejarahan. Maka nanti muncul suatu penelitian yang disebut dengan penelitian keagamaan sebagai sebuah kejaran. Oke, ini sekedar satu setting ya pemahaman jika dikaitkan dengan metode studi atau pendekatan studi Islam. Terima kasih, kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.